Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Melanjutkan ya tausiah kemarin bahwa Rasulullah kan pernah bersabda ya, yang mendoakan malaikat itu bahwa celakalah orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup di dunia tapi tidak membawa dia masuk ke surga, atau dia membawa dia ke neraka gitu ya. Dan ini memang terkait dengan berbakti orang tua ini beberapa kali ya dinyatakan di dalam Al-Quran gitu ya. Sebagaimana yang tadi Bapak bacakan di dalam sholat Isya gitu kan, rakaat pertama Bapak baca sholat apa? Luqman gitu kan ya. Dan itu kan disebut hampir mirip dengan yang rakaat kedua itu dalam surat apa? Al-Ahqaf ya. Di dalam surat Luqman itu kan wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini aniskurri walidayka ilayyal masir gitu kan. Di dalam surat Al-Ahqaf juga sama mirip tuh awalnya itu. Ya, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan tambah ihsana gitu kan. Jadi memang benar-benar harus berbakti kepada orang tua gitu ya. Karena bagaimanapun kita lahir itu adalah apa? Ya, karena orang tua kan itu gitu. Kita sebesar ini juga karena apa? Orang tua gitu. Bukan apa-apa bilangnya, karena memang benar-benar ya. Bagi orang yang justru sedikit saja ya di dalam surat Al-Ahqaf itu disebutkan lagi ya, sama seperti kalau kemarinnya kan surat apa itu Al-Isra ayat 23 kan ngomong saja nggak boleh gitu kan, wala taqul lahuma uffin gitu. Di dalam surat Al-Kahf juga sama gitu disebutkan gitu. Jadi orang-orang yang mengatakan gitu kalau itu sebenarnya nggak boleh, itu bisa masuk neraka, itu kan cerita seperti itu gitu ya. Dan orang yang berbakti kepada orang tua itu doanya makbul gitu ya. Ya, banyak ceritanya gitu ya. Sering kali mungkin pernah mendengar cerita Uwais bin Amir itu, Uwais Qarni bin Amir gitu. Bahkan Rasulullah ya mau bilang ke Sayyidina Umar, "Hai Umar, kamu nanti seandainya ada Uwais ini, coba kamu minta tolong, minta doakan ke Uwais itu agar kamu diampuni segala macam." Nah, ketika zaman itu benar-benar Sayyidina Umar tuh mendengarkan wasiat dari Rasulullah. Ketika dia jadi khalifah gitu, dia cari orang dari Yaman tuh yang namanya Uwais, yang kata Rasulullah cirinya ada apa? Putih-putih sebesar uang logam lah gitu, yaitu bekas kustanya. Dan Sayyidina Umar nanya itu, minta tolong, minta mendoakan gitu ya, minta didoakan oleh Uwais bin Amir gitu. Jadi betapa makbulnya orang yang berbakti sama orang tua. Itu diceritakan sampai pergi ke Mekahnya pun Uwais itu ngegendong siapa? Ibunya ya. Bahkan pernah diceritakan ada orang meninggal salat di Mekah itu lagi sujud gitu, lagi sholat gitu, hari Jumat lagi sholat. Setelah ditelusuri siapa orang itu, rupanya orang itu yang sangat berbakti sama orang tua. Diceritakan oleh saudaranya, dia tuh, kita memang sayang sama orang tua, tapi kakakku yang meninggal tuh benar-benar yang paling sayang sama orang tua. Jadi katanya kalau ada pertemuan pun pasti kakakku tuh yang paling datang pertama, menyiapkan segala macamnya gitu. Ya, jadi benar-benar ya berbakti sama orang tua itu. Bahkan pernah diceritakan ada sahabat pada zaman Rasulullah tuh meninggalnya tuh nggak bisa mengatakan la ilaha illallah, padahal dia beribadahnya kuat gitu ya, bagus gitu kan. Ketika disampaikan ke Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah itu nggak bisa gitu, apakah dia sholat gitu. Terus Rasulullah datang, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa itu. Terus Rasulullah nanya, masih ada punya ibunya nggak? Oh ada gitu, panggil ibunya.
Nah rupanya ibunya tuh pernah apa? Pernah bukan sakit hati, artinya sebenarnya sakit hatinya nggak disengaja gitu ya, pernah diceritakan tuh. Itu gara-gara orang itu ketika pulang dari luar kota bawa dua kain gitu, yang satu untuk ibunya, yang satu untuk apa, istrinya gitu. Rupanya salah apa? Salah ngasih. Yang bagus ngasih ke apa? Ke ibunya, yang kurang ya sederhana lah ngasih ke istrinya. Rupanya karena salah, udah ibunya udah seneng karena salah gitu ya, salah ngasih gitu, terus ini sama orang itu supaya ditukar. Nah itu kan agak tak juga kan ibu. Nah begitu saja gitu ya, membuat orang itu tidak apa, tidak bisa bilang la ilaha illallah ketika meninggal gitu. Makanya ketika Rasulullah minta ke ibunya, minta dimaafkan nggak, kata ya, karena dia aja nggak memaafkan, kata Rasulullah, ya udah kalau gitu, kalau nggak mau dimaafkan biar saya bakar orang ini gitu ya. Tapi yang namanya naluri ibu, karena anaknya mau dibakar, ya Rasulullah, aku ikhlas, ridho gitu apa yang sudah dilakukan anakku kepadaku gitu. Nah baru sudah bisa bilang apa, la ilaha illallah. Jadi benar-benar ya berbakti dan tidak berbakti atau durhaka kepada orang tua itu bukan hanya dibalas apa di akhirat saja, tapi kadang-kadang di dunia pun akan kelihatan gitu. Ya, bahkan ada di dalam rakaat kedua membaca surat Al-Ahqaf itu ya diceritakan ya bagaimana orang itu ya berbakti, sama contoh orang yang berbakti itu sampai gitu ya, setelah berbakti setelah umur 40 tahun gitu kan di situ ya. Wa balagha arba'ina sanatan qala gitu. Dia berdoa itu, orang itu. Berdoa apa? Karena merasa udah 40 tahun nih, udah dewasa nih gitu kan. Wah, semua ini benar-benar karena apa? Didikan dari orang tua, sehingga berdoa tuh di situ kan ya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidaik ya. Ya, jadi ya Allah gitu, berilah petunjuk aku supaya bersyukur atas nikmatmu kepadaku dan nikmatmu kepada orang tuaku ya, sehingga orang tuaku tuh bisa mendidik saya itu bisa begini gitu, supaya lebih bersyukur, tolong gitu. Dan juga diberi petunjuk supaya bisa melakukan amal yang soleh ya, wa an amala sholihan tardahu, yaitu amal yang soleh yang mendapat ridho dari Allah, wa aslihi, dan berbuat baik untuk apa, supaya turunan-turunan pun, anak cucu pun akan mendapatkan berkahnya ya, wa aslihi fi dzurriyyati gitu. Dan memang yang namanya manusia ya pastilah pernah kesal sama orang tuanya gitu ya, mungkin orang tuanya keras gitu atau mungkin apa gitu ya, sama lah gitu ya, kita juga pernah karena salah paham gitu, udah itu manusiawi lah gitu ya, kita pernah kok gitu sih, nggak mengerti gitu ya, namanya anak muda gitu ya. Nah kita harus apa, Allah juga tahu itu gitu, makanya di dalam ayat itu ya, di akhir ayat itu di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu gitu ya, orang tersebut tobat gitu, minta ampun kepada Allah ya, ini tubtu ilaika ya, sesungguhnya aku ini apa, bertobat kepadamu ya Allah gitu, karena sudah pernah berdosa dengan orang tua gitu. Itu setiap orang pasti begitu, makanya berdoanya begitu gitu. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin ya, sesungguhnya aku ini bertobat kepadamu ya Allah, dan sesungguhnya aku sudah pasrah gitu. Pasti kami pernah salah paham, pernah melakukan dosa gitu ya, karena mungkin diskusi yang kurang baik, yang sering berbantah-bantahan dengan orang tua gitu. Di situ diabadikan itu di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu ya, di situ di ayat terakhirnya tuh, ayat di 15 itu, ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku ini mohon tobat gitu, karena sudah melakukan hal yang kurang apa, baik kepada orang tua gitu ya. Jadi sekali lagi benar-benar ya, pasti itu ya, karena ridha Allah itu ada di ridha orang
tua. Begitu juga murka Allah itu ada di murka orang tua. Jadi kalau orang tua itu ridho, orang tua itu murka, ya begitu juga Allah murka atau ridho kepada kita ini. Mungkin itu saja ya. Dan berbakti itu bukan hanya ketika orang tua hidup, tapi juga setelah meninggal ya. Ketika meninggal tetap berdoa gitu ya, berdoa untuk mohon ampun kepada Allah, dan juga mungkin menyambung silaturahim yang pernah orang tua kita jalankan ya dengan beberapa temannya, berusaha itu ya menyambung silaturahim. Mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.